Di tengah-tengah rasa sakit hati, kepahitan yang kami hadapi, keadaan sulit yang kami harus lewati, segala keluh kesah kami mau sampaikan kepada Yesus. Tuhan, Engkau yang menerima semuanya itu, karena kami percaya Tuhan bukan hanya mau mendengar, bukan hanya Allah yang peduli, tapi Engkau Allah yang mampu untuk menyelesaikan semuanya. Engkau yang menghapus air mata kami, Engkau yang menguatkan lengan kami, Engkau yang menetapkan langkah kami sehingga kami menjadi kuat kembali. Terima kasih Bapa, terimalah puji-pujian kami dan biarlah semuanya mendatangkan sukacitamu. Sebentar kami menerima firman Tuhan, berbicaralah karena kami siap untuk mendengarnya. Sampaikan dengan jelas sehingga kami pulang mendapatkan kekuatan, cara bagaimana kami menjalani hidup dengan bersemangat. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, amin. Silakan duduk, haleluya. Baik, saya ingin menyapa saudara semua, shalom. Shalom. Baik, senang ada di tengah-tengah kembali Bapak Ibu semua dalam kasih berkat Tuhan. Saudara, minggu yang lalu kita dilayani oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon ya. Beliau adalah Ketua Bidang Keluarga BPP Pusat Jakarta, lah yang di Jawa Tengah ini saya, saudara ya. Maka kemarin katanya Pak Roni ngomong, wah ini langsung nih suruh melanjutkan seri tentang keluarga. Baik, saya hari ini juga akan melanjutkan apa yang mungkin Pak Roni sampaikan kemarin tentang kasih, bagaimana kasih yang terus kita akan memberikan kepada keluarga. Tetapi satu hal yang saya ingin angkat pada malam hari ini adalah begini saudara. Ketika kita memberikan kasih kepada orang lain, memang kasih itu adalah perintah seperti kata Pak Roni. Bahwa kasih itu perintah yang harus diberikan kepada kita untuk dilakukan. Nah perintah itu, perintah bukan himbauan. Katakan perintah bukan himbauan. Ya, kalau himbauan itu saudara mau lakukan boleh enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Itu namanya juga dihimbau ya kan. Tapi namanya perintah itu harus dilakukan. Katakan harus. Ya, saya tinggal di Kota Magelang, saya dekat dengan TNI ya, karena Magelang ini pusat TNI, ada akademi militer. Kalau sudah TNI itu bicaranya pasti bukan himbauan, tapi perintah ya. Jadi nggak ada alasan untuk orang berkata enggak atau nanti. Jadi walaupun jam 2 pagi ada sirine berbunyi, wing, terus ada komandannya teriak apel pagi gitu ya. Itu sudah nggak ada ngomong enggak atau nanti atau masih ngantuk gitu ya, tetap harus berangkat. Kenapa? Karena itu adalah perintah. Yang ngerti katakan amin. Baik, kasih itu perintah. Bagaimana kita ini memberikan kasih, kita ini diperintah untuk mengasihi orang-orang yang ada di kehidupan kita, khususnya di dalam keluarga. Dasar keluarga adalah kasih, saudara. Nah, hari ini ada satu penghalang kasih yang seringkali kita tanpa sadari. Kenapa? Karena adanya kepahitan di dalam hidup kita. Ada luka. Saudara, orang yang terluka, dengar baik-baik. Orang mau mengasihi kayak apa, dengar baik-baik. Kalau lukanya belum pulih, dia pasti akan berontak. Saudara, kalau saya di Champion Gathering, saya suka ilustrasikan begini. Kalau saya naik motor, saya kemudian jatuh dari motor dan terguling-guling di aspal, seluruh badan saya lecet, ya kulit saya terkelupas, maka saya menjadi orang yang tidak mau disentuh oleh siapapun. Walaupun orang itu dengan maksud baik, misalnya Pak Fauzi menengok saya, berkata, saya tahu dia mengasihi saya. Pak Tony, dia mau peluk saya dengan kasih. Saya tetap menolak. Kenapa? Karena saya terluka. Saya pasti jerit karena saya pasti perih. Ya kan, walaupun orang memeluk saya, tetap saya akan menjerit. Kenapa? Itu menyakitkan. Nah, penghalangnya bukan karena orang lain seringkali. Tetapi kita. Kalau orang itu kepahitan, maka susah untuk bisa menikmati. Bahkan suaminya, mungkin saya melayani sebuah keluarga yang suaminya memang gila ya di luar ya. Dan hidupnya kacau. Tapi ketika dia mungkin ada dalam sebuah pelayanan, kepriaan, dia bertobat. Dan dia ingin kembali kepada istrinya yang sudah tersakiti. Wah itu beratnya minta ampun. Ya kenapa? Dia mencoba cara-cara mulai dari senyum, diplengosi. Dibelikan martabak manis, dibuang saudara ya. Dipikirnya ada racunnya ini mesti ya. Mau wong dulunya jahat kok sekarang tahu-tahu pulang bawain martabak ya. Langsung wah ini mesti ada racun nih. Mau dibuang saudara. Maka apapun yang dilakukan sulit. Kenapa? Karena
kepahitan. Walaupun kita menunjukkan kasih, tetap saja saudara kita akan terhambat. Itu sebabnya kita mesti pulih dari kepahitan itu sendiri. Nah kalau orang sembuh, seperti saya hari ini tidak terluka, saudara nanti mau salaman sama saya nggak masalah saudara. Saudara mau peluk saya juga nggak apa-apa. Saudara mau foto misalnya, mau perangkul saya juga nggak masalah. Tapi kalau saya terluka, jangan deket-deket sama saya saudara. Saya pasti akan jaga jarak. Dan kalau saya menyentuh pasti saya akan teriak saudara. Kenapa? Karena saya terluka. Hari ini pastikan diri kita untuk sembuh dari luka-luka batin yang kita alami. Katakan amin. Baik, saya akan sampaikan firman Tuhan hari ini dengan tema tentang pemulihan hati, kepahitan, dari kepahitan keluarga. Saya kasih judul A Sad Love Story atau kisah cinta yang menyedihkan, saudara ya. Biasanya kita suka dengan sweet love story. Tapi hari ini saya mau katakan di dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang kisah cinta yang menurut saya sangat menyedihkan, saudara ya. Dan kalau disinetronkan, waduh ini keren banget. Ya mungkin ada produser film boleh lah diangkat ya untuk kisah-kisah ini. Ini kisah yang sangat bagus. Nah tokoh utamanya adalah Daud. Daud dan bukan Batseba. Ada satu istrinya Daud yang mungkin kita kenal karena orang ini pernah melecehkan Daud. Sebuah kisah yang kita kenal hari ini. Daud bawa pulang tabut perjanjian. Daud nari-nari, ya. Daud menari-nari di hadapan orang Israel. Wah, nari heboh. Kemudian istrinya ngelongok dan ngomong begini, raja kok kayak orang gila. Nari-nari, tidak punya akhlak, tidak punya adab mungkin begitu ya. Dan akhirnya ungkapan itu terkenal sehingga kita mulai mengerti orang ini akhirnya dikutuk Tuhan gak bisa punya anak. Saudara, mari kita lihat, saya ingin ada di pihak wanita ini. Mari kita lihat, jangan hanya sekedar berkomentar ya. Coba kita lihat, saya ingin menggali kenapa wanita ini kepada suaminya dia gak hormat, kepada suaminya dia ngomongnya ketus. Saudara, mari kita lihat sama-sama. Orang ini namanya Mikal, saudara ya. Next. Saudara, Mikal ini anaknya Raja Saul. Katakan Mikal. Mikal ini istrinya Daud, saudara. Waktu Daud melawan Goliat dan menang, maka nama Daud dieluk-elukan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah saudara, semua orang menyanyikan. Daud sangat populer, Daud viral di Israel. Dan itu menimbulkan kecemburuan di hati Saul sang raja. Maka Saul ngomong gini, ini orang bisa suatu saat merebut tahtaku ini. Tak bunuh saja orang ini. Cuma karena Daud ini sudah disayang semua orang. Maka Saul gak berani bunuh. Kalau dibunuh, waduh itu bisa berapi. Dia bisa disalah-salahin orang saudara. Maka dia pikir bagaimana caranya. Nah ada satu cara yang hari ini kita akan lihat sama-sama. Yuk kita baca ya. Malam ini kita bukan yang ibadah tapi kita belajar Alkitab. Oke ya. Oke. Next kita akan melihat 1 Samuel pasal 18 ayat 20 sampai 27. Tetapi Mikal, sekali lagi katakan Mikal, anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika Daud viral, muncul terus ya, disebut-sebut, Mikal melihat dari jauh. Mungkin ketika Daud menyanyi buat Raja Saul dengan kecapinya, dengan suara merdunya, Mikal melihat dari jauh. Dan seperti pepatah, cinta datang dari mata turun ke hati, saudara ya. Dia lihat, diamat-amati, ini penyanyi ganteng juga ya. Ini cakep juga, dilihat. Dan akhirnya Mikal, Alkitab sebut jatuh cinta kepada Daud. Katakan jatuh cinta. Nah, ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, Pak Saul, Raja Saul, dengar baik-baik. Mikal anakmu itu jatuh cinta loh sama Daud. Wah, mari kita lihat ayat berikutnya. Maka ia pun menyetujuinya. Sebab Saul setuju, sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya. Biarlah ia menjadi jerat bagi Daud dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya. Pada hari ini jika
pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakan kepada Daud dengan diam-diam, demikian sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawai mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Next. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikian jawab yang diberikan Daud. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari apa? 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Stop dulu ya. Ketika Daud jatuh cinta, Mikal jatuh cinta, kemudian dikasih tahu sama Saul. Saul, anakmu Mikal jatuh cinta loh sama Daud. Wah, ini kesempatan. Tak kasih saja Mikal jadi istrinya supaya Daud mati. Caranya apa? Dia ngomong, kasih tahu, raja mau kok punya mantu kayak Daud. Maka Daud ngomong kepada orang-orang, perkara mudahkah? Emangnya gampang jadi menantu raja? Karena menjadi menantu raja itu kan harus punya jabatan, punya kalau kita ngelamar orang itu kan uang tukon ya, apa istilahnya itu, hampersnya, maharnya, itu kan banyak sekali ya kan. Harus, namanya raja, mau melamar raja maharnya kan gak gampang saudara ya. Daud ngomong, aku ini orang biasa, gak punya apa-apa. Kalau jadi mantu raja, dia minta mahar, terus gimana ya? Maka Saul ngomong begini, maharnya bukan emas perak, kasih aja aku 100 katan kulit orang Filistin. Kulit katan tahu saudara? Kulit katan itu adalah kalau orang disunat ya, maaf nih ya, tapi ini kebenaran firman Tuhan ya. Kalau orang disunat, nah kan ujung burunya dipotong tuh, nah itu dagingnya namanya kulit katan saudara. Anda tahu? Wah itu mahar yang sangat menjijikkan menurut saya. Dia ngomong gini, kumpulkan, berikan maharnya 100 kulit katan. Gak tahu itu mau dibuat apa ya. Wah saudara, aneh-aneh ini Saul ini minta syaratnya maharnya yang aneh-aneh, 100 kulit katan. Kenapa? Karena dia pikir gini, nanti kan untuk ngumpulin kulit katan kan gini ya. Orang Filistin itu orang yang tidak kenal Tuhan, ya, orang kafir. Dan maaf kata, mereka ini orang tidak bersunat. Ya, jadi makanya kan seringkali Daud mengejek Goliat, kamu orang tidak bersunat, itu adalah ejekan. Kenapa? Karena mereka orang kafir. Nah, kalau orang kafir suruh sunat, kira-kira mau enggak saudara? Orang Daud nih datang ke Filistin ngomong, maaf mas, mau disunat enggak? Wah itu bisa Daud dikeroyok itu sama semua orang ya kan. Saya rasa nggak mau. Jadi begini ya, logikanya begini. Kalau Daud harus mendapatkan kulit katan orang Filistin, itu orang mesti dibunuh dulu. Dibunuh baru dipotong kulit katannya. Ngerti ya? Jadi kalau 100 kulit katan, Daud harus bunuh 100 orang Filistin. Karena nggak mungkin orang Filistin dengan sukarela menyerahkan kulit katannya. Halo? Pasti gak rela walaupun dibayar lah. Wes dah sunat sana saya bayarin. Nanti tak kasih sarung, tak kasih apa. Saudara, tak kasih duit. Gak mau. Mereka ini orang kafir gak mau disunat saudara. Jadi kalau mau dapetin kulit katan orang Filistin, syaratnya satu. Bunuh dulu orangnya, baru dipotong itu kulit katannya saudara. Jadi kalau 100 kulit katan, Anda bayangkan. Daud harus bunuh 100 orang Filistin. Itu mahar yang ngeri saudara ya. Dan rupanya karena Daud juga cinta saudara ya. Maka yuk kita lihat ayat berikutnya. Ayat 26. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud. Maka apa saudara? Setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap. Baca sama-sama, waktunya belum genap. Daud gak sabar. Kenapa? Cinta. Waktunya belum genap. Mungkin Saul ngomong, kumpulkan 100 kulit katan orang Filistin selama sebulan. Waktunya belum genap. Daud sudah jalan.
Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu, baca sama-sama, 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Yang diminta berapa? Dikasih berapa? Keren ya. Keren gak tuh? Jika Anda wanita, jika Anda Mikal, kemudian dia mendengar, bapaknya setuju, Daud bawa 100 kulit katan. Daud ngomong siap. Dan kemudian Daud pulang membawa iring-iringan. Mungkin kulit katan itu ditaruh di atas nampan mungkin. Rotok menjijikan ya. Dengan bangganya ditaruh di depan Saul. Kau minta berapa? 100? Tak kasih 200. Keren ya. Coba jika kita itu Mikal. Seorang pria berjuang untuk dirinya kayak gitu. Kira-kira gimana perasaan kita? Wah, ini pria sejati. Ini baru pria. Saya berkata, Daud dan Mikal, ini mereka adalah orang yang saling mencintai saudara. Mari kita baca selanjutnya. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Next, maka kesimpulan saya begini saudara. Mikal adalah istri yang diperoleh dengan susah payah. Katakan sama-sama, 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Mikal adalah istri yang diperoleh dengan perjuangan, dengan susah payah. Dengan perjuangan saudara. Halo, apakah dulu perjalanan cinta kita yang sudah menikah adalah perjalanan cinta yang mulus-mulus saja, atau harus mengalami perjuangan? Saya mendengar kisah seorang hamba Tuhan yang senior, saya hormati beliau. Dia cerita istrinya udah meninggal, dia ngomong gini, Tony tahu enggak, dulu om itu dengan tante itu sangat cinta. Saking cintanya, saya kejar waktu kuliah. Tapi om cinta sama tante, tante jijik sama om. Wah, saudara, wah berputar balik. Sampai waktu itu kuliah mereka sama-sama, ada dharma wisata, ada piknik. Mau wisata bersama-sama. Si wanita ditanya teman-temannya, kamu mau ikut enggak piknik? Dia ngomong, aku syaratnya satu mau ikut. Asal si itu, pria itu enggak ikut, saudara. Kalau dia enggak ikut, saya ikut. Tapi kalau dia ikut, saya enggak mau ikut. Kenapa? Karena saking malesnya sama pria itu. Yang sekarang jadi hamba Tuhan itu ya. Saudara, sampai akhirnya dia ngomong, oh teman-teman yang dia enggak ikut kok. Kamu ikut aja. Dia enggak ikut, benar ya enggak ikut. Akhirnya dia daftar, saudara. Dia daftar, sampai akhirnya karena ada 2 bis, panitianya pinter ngomong, kamu jangan 1 bis. Kamu di bis yang kedua. Nanti kalau mau jalan kamu baru naik bis. Diatur saudara. Nah ketika bis jalan saudara. Baru jalan. Kemudian si wanita ini saklebatan lihat ke belakang. Ada pria itu ada di bis yang kedua. Dia ngomong supirnya berhenti. Dia turun saudara. Saking gak maunya saudara. Tapi dengar baik-baik ya. Perjuangan dari dia ngomong, kamu tahu Tony, om berjuang untuk itu. Wes piye carane tak doake tiap hari, tak datangi tiap hari ya. Witing tresno jalaran saka kulino ya. Wes saya pegang prinsip itu, tak datangi terus. Sampai suatu kali dia kehujanan, dia ngomong aku harus beli buku ini. Kamu mau enggak anterin? Wah dengan senang hati, dia pikir ini jalan terbuka. Dan akhirnya dia mau mulai nganter ke sana kemari. Sampai akhirnya sekian tahun kemudian mereka juga jatuh cinta. Ya, hati orang walaupun sekeras batu, kalau ditetesi air setiap hari bolong juga saudara ya. Ya akhirnya dia ngomong, si tante pernah ketemu saya ngomong, ya lihat sih om tampangnya kayak gitu. Dulu lebih kucel lagi, sekarang jadi pendeta lebih bersih dia ngomong gitu. Dulu aduh mahasiswa Tony, kamu tahu, wah kucel siapa yang lirik dia ngomong. Tapi sekarang ya lumayan lah dia ngomong gitu. Saudara, tapi akhirnya dia bisa dapatkan wanita itu saudara. Yang akhirnya menjadi istrinya. Maka saya katakan,
Itu loh kisah cinta yang harus dipegang. Maka apa yang kita tangkap dari hal ini? Mikal adalah istri yang didapat dengan perjuangan. Katakan perjuangan. Nah makanya next, ini yang harus kita miliki. Suami istri harus mengingat perjuangan awal-awal pernikahan yang penuh dengan tantangan. Katakan amin. Halo, jadi suami istri kalau lagi ribut, kalau lagi sepaneng tiba-tiba teriak cerai. Ingat loh, dulu gak gampang dapetinnya. Halo, dengan perjuangan. Ada orang cerita sama saya, dia ngomong, Pak tahu gak? Saya ini, istri saya ini dulu itu kembang desa, dia ngomong. Dia kembang kampus, orang menyukai dia semua. Saya kalau mau ngapel dia, itu orang udah antri, kayak antri dokter katanya. Sampai saking banyaknya gitu. Waduh saya ini merasa bukan siapa-siapa. Sampai akhirnya saya berjuang untuk dapatin dia. Dan dari sekian ratus cowok yang naksir dia. Dia milih saya. Saya ngomong itu ya kamu mesti inget-inget kayak gitu itu. Saat kamu misalnya istrimu jadi cerewet. Mulai mungkin tambah usia. Mungkin ngomong terus cerewet sana sini. Ingat loh dulu kamu dapetin dia gak mudah. Ya, maka dengar baik-baik satu hal ini saudara. Ketika kita harus menghadapi seperti itu, maka ingatlah perjuangan. Perjuangan-perjuangan waktu susah mendapatkannya. Mungkin dulu waktu mendapatkannya masih ditentang orang tuanya. Tapi akhirnya saudara bisa meyakinkan orang tuanya. Gak kawin lari ya, maksudnya saudara dengan susah payah meyakinkan. Percayalah Pak, Bu, percayalah Om Tante, saya akan membahagiakan anak Om Tante. Saudara dihina, saudara diusir, sampai akhirnya mereka menyerahkan kepada kita. Saudara, itu yang harus kita ingat. Semua orang punya memori, yang ngerti katakan amin. Semua orang punya sejarah, dan sejarah perjuangan itu jangan dilupakan, saudara. Walaupun mungkin istri suami kita hari ini sudah berbeda jauh dengan waktu dulu kita mendapatkannya. Dulu langsing, sekarang langsung. Ya. Dulu mukanya masih mulus, sekarang mungkin sudah banyak keriput di sana sini. Tetap ingat loh kisah-kisah kayak gitu. Yang ngerti katakan amin. Saudara harus mengingatnya. Nah, Mikal adalah istri yang dapat penuh dengan perjuangan. Oke, sampai di sini kisah itu masih manis, saudara ya. Nanti kita melihat kemudian. Baik, kemudian yang berikutnya saya katakan, Mikal adalah istri yang berjuang untuk suaminya. Ketika mereka menikah, Daud rupanya makin populer, Saul makin benci. Sehingga suatu kali Saul ingin membunuh Daud supaya dia nggak ada saingan. Mari kita lihat kisahnya. Satu keadaan yang sangat memilukan. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal istri Daud memberitahukan kepadanya demikian. Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu, baca sama-sama, 2, 3. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Hari itu Saul merencanakan pembunuhan atas Daud. Rupanya rencana itu didengar oleh Mikal. Maka kemudian Mikal kasih tahu Daud suaminya. Daud, malam ini kamu mesti lari. Kalau enggak besok kamu pasti mati. Maka Mikal menurunkan Daud lewat jendela. Diturunkan dan lari. Saudara, ini adalah perjuangan yang tidak mudah. Maka ini yang saya mau sampaikan. Next, ini dilemanya Mikal, saudara ya. Mikal ini hanya bisa Mikal berdiri di antara Saul ayahnya dan Daud suaminya. Enggak gampang ya, kayak gitu ya. Kadang kita ini ketika menikah saya melayani banyak keluarga. Kadang sebagai istri, sebagai suami itu kan enggak gampang. Kadang kita ini harus berdiri di antara orang tua, suami atau istri. Ya, makanya orang tua ya dengar baik-baik. Orang tua yang punya mantu dengar baik-baik ya, camkan ya. Hari ini ketika anak sudah menikah, jangan banyak campur tangan di keluarga anak-anak. Yang ngerti katakan amin. Ya, jangan masuk dalam kehidupan anak-anakmu. Sudahlah, lepaskan dia. Karena firman Tuhan berkata, sebab itu laki-laki akan apa?
meninggalkan ayah dan ibunya. Katakan meninggalkan. Jadi saudara, orang tua siap ditinggal ya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang tua yang tidak mau ditinggalkan anaknya. Maka ketika anak menikah, siap-siaplah ditinggal. Sehingga mereka akan bersatu dengan istrinya. Berapa banyak orang tua masalah di dalam keluarga bukan karena benci, tapi karena orang tua terlalu sayang sama anaknya. Saya melayani keluarga di Kota Magelang, di jemaat saya. Seorang istri yang murung, jengkel tapi gak bisa berbuat apa-apa. Karena waktu itu dia berasal dari daerah Pantura, dia ke pasar mau belanja untuk masak, dia lihat ada ikan segar. Wah, dia berpikir tak masakin ikan sesuai dengan masakan di daerah Pantura tempat dia berasal. Maka dia sudah siapin bumbunya dan kemudian dia siap untuk memasak. Ketika dia masak, si mertuanya datang ke dapur. Dia tanya, lagi ngapain? Oh, lagi masak untuk suami. Oh, masak apa? Masak ikan. Oh, mau dibumbu apa? Begini. Oh, salah. Bukan begitu cara masaknya. Suamimu itu anakku, aku ngerti. Anakku tuh gak suka gini-gini. Motongnya harus benar, bumbunya jangan yang seperti ini. Anakku gak suka. Ini caranya motong ikannya jangan begitu, harus begini. Sampai akhirnya dia ngomong gini, ya sudah mama aja yang masak wes. Dan akhirnya mama yang masak dan dia hanya kesal. Dia ngomong sama suaminya, aku tuh pengen ngasih yang terbaik buat kamu. Neng mamahmu tuh ganggu terus, ya kan. Dan akhirnya si suami sampai ngomong gini, ya ini susah ya. Satu mama, satu kamu istriku. Ya berat, ya kan. Kadang kita harus menghadapi situasi, Mikal ini menghadapi gitu. Satu bapaknya, satu suaminya. Musuhan, wah saudara, ini kan berat. Maka, tapi Mikal tahu bagaimana dia harus berpihak. Dia berpihak kepada Daud, walaupun dia tidak membenci bapaknya. Dia mau kamu melarikan diri. Nah saudara, lihat ini adalah suatu hal yang sangat tidak mengenakkan. Nah saya mau katakan hal ini ya. Ketika Daud malam itu lari, saudara, kisah Alkitab, sejak melari malam itu, Daud gak pulang. Sampai berapa lama? 13 tahun. 13 tahun Daud gak pulang dan tidak ada kabar. Halo? Kalau sekarang ada WA, ada fit call ya, bisa berhubungan. Waktu itu Daud begitu malam itu kabur, Daud tidak pulang, tidak ada kabar 13 tahun. Dan Daud di luar dalam pelariannya, dia ketemu dengan orang-orang yang lain, perempuan-perempuan lain, ya, istri Nabal, saudara, dia menikahi, dia punya beberapa perempuan. Daud ketika dalam pelarian, dia mengambil beberapa perempuan untuk jadi istrinya, saudara. Hatinya sudah enggak berpaut lagi dengan Mikal. Ya, coba kita lihat berbagai hal ini ya. Maka saya katakan inilah hal yang mulai menyedihkan. Next, Mikal adalah istri yang hatinya terluka dan penuh dengan kepahitan, saudara. Kenapa? Karena ketika Daud mulai pergi, mungkin Mikal juga sedih. Tiap hari murung, nangis terus, susah. Saul sebagai bapaknya, logikanya juga kasihan, ya kan? Kok kasihan ya, anakku nangis terus, kehilangan suaminya, tapi nek pulang ya tak bunuh, tapi nek dia lari juga anakku yang kasihan. Akhirnya Saul punya ide untuk menolong anaknya. Wes, kamu nikah lagi aja. Maka next kita lihat. Mikal dinikahkan oleh Saul. Tetapi Saul telah memberikan Mikal anak perempuannya, istri Daud. Tetapi Saul telah memberikan Mikal anaknya perempuan istri Daud kepada siapa? Palti bin Lais yang dari Galim itu. Jadi sejak malam itu Daud kabur, Mikal hatinya sedih. Daud kabur sebagai pria, dia di luar. Dia bisa dapatkan banyak perempuan. Dapat Abigail, dapat wanita-wanita yang lain. Daud ini punya banyak wanita dan dia sudah lupa dengan Mikal, saudara ya. Tidak ada kabar. Mikal mungkin awal-awal
dia masih mengharapkan Daud pulang. Tapi 7 tahun, 10 tahun gak ada kabar. Maka kemudian dalam kesedihannya, si bapak mulai punya inisiatif. Sudahlah nak, kamu nikah lagi aja. Lupakan Daud. Pria di atas muka bumi bukan hanya Daud seorang. Masih banyak pria. Maka dinikahkan dengan Palti, saudara. Nah, ketika mereka menikah, rupanya Palti ini mencintai Mikal, saudara. Dan memperlakukan Mikal dengan baik. Lama-lama, Mikal juga mencintai Palti, saudara ya. Wah, ini mulai nih ya. Dan peristiwa itu menjadi semakin buruk ya. Maka inilah mungkin sebuah sistematikanya. Next, yaitu Mikal menikah dengan Daud hanya sebentar saja. Mungkin beberapa bulan. Kemudian Daud kabur, pergi. Daud dalam pelarian selama 13 tahun, hatinya sudah lain sama sekali. Dia sudah enggak cinta lagi dengan Mikal. Dia sudah enggak ketemu, jauh dari keluarga. Ya. Makanya saya itu paling enggak cocok ya, maaf ya kalau saudara harus menghadapi situasi seperti ini. Tapi kalau saudara jemaat saya selalu menyarankan begini. Ketika orang menikah, Pak kami setelah menikah kami akan beda kota. Kami akan jauh-jauhan gitu ya. Jadi saya di kota ini, istri di kota ini. Saya kok secara pribadi kurang setuju ya. Karena orang menikah itu mesti bersama-sama, saudara ya. Jadi jangan sampai, ya mungkin untuk kurun waktu tertentu karena pekerjaan. Tapi ada namanya kurun waktu yang ditentukan. Oke tugas kantor misalnya 4 bulan harus di Singapura. Ya enggak apa-apa 4 bulan, 5 bulan itu masih bisa diharapkan. Tapi kalau enggak ada sampai kapan? Enggak tahu Pak. Nah itu bahaya saudara. Karena orang kalau berpisah itu hatinya pasti dingin. Daud berpisah hatinya dingin saudara. Dan Mikal juga dingin. Waktu awal-awal mungkin nangis. Tapi setelah itu dia mulai. Akhirnya menikah dengan Palti. Dia mulai jatuh cinta juga dengan Palti. Daud sudah lupa. 13 tahun saudara. Maka ini yang terjadi ya. Maka Mikal menikah dengan Palti kira-kira 5-6 tahun. Tumbuh benih-benih cinta yang baru. Sementara Daud sama sekali tidak ada kabarnya. Ketika Daud kembali, kemudian Daud kembali ketika dia menang perang, Saul mati, Daud kembali ke Israel sebagai raja. Nah mari kita lihat ya, ketika Daud kembali, dia mengingat tentang, saya ini dulu pernah nikah loh sama anaknya Saul, kan kurang ajar ya ngomongnya gitu ya. Saya pernah punya istri loh namanya Mikal, maka inilah yang terjadi ya. Ketika Daud kembali menjadi raja, dia sudah bawa istri dan Mikal dicari. Tetapi ketika dicari, dengar baik-baik ya, saya menyimpulkan Mikal dicari bukan karena kangen 13 tahun gak ketemu. Bukan karena dia mengharapkan ketemu. Tapi dia datang kepada Mikal karena satu. Karena urusan politik. Dia hanya ingin kembali untuk membuat simbol sebagai gengsi. Maka next kita lihat ada satu ayat di sini. 2 Samuel 3 ayat 14-16. Daud mengirim utusan juga kepada Isi-Boset, anak Saul, dengan pesan, berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan apa? Dengan berapa? Padahal Daud dapatin dia dengan berapa? 200. Lali ya. Dia udah berjuang loh. Dapatin dengan 200 kulit katan. Dia ngomong, bawa kembali Mikal yang aku dulu pernah dapatkan dengan 100 kulit katan. Pria lupanya lupa dia ya. Kenapa? 13 tahun sudah pisah. Dia ingin kembali mengundang Mikal hanya untuk gengsi semata. Panggil Mikal. Karena Daud tahu Mikal sudah menikah dengan orang lain. Maka coba kita lihat ya. Ini satu hal, ayat ini ayat yang sangat menyedihkan. Lalu Isi-Boset menyuruh mengambil perempuan itu Mikal daripada suaminya. Dipaksa, diambil. Yakni Paltiel atau Palti bin Lais. Dan baca sama-sama. Dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia. Sambil mengikut dia dengan menangis. Ada pernah membayangkan ini? Daud ngirim panglimanya. Isi-Boset, ambil Mikal.
yang aku pernah dapatkan dengan 100 kulit katan. Tapi dia udah nikah Raja Daud. Gak peduli, bawa dia. Karena aku pernah dapatkan. Tapi dia udah punya keluarga, bawa. Dan panglimanya Daud taat ke rumah. Dok. Permisi, dibuka sama rumahnya Paltiel. Ada apa ya? Apakah ada istrimu? Ada. Bawa keluar. Dan keluar, diseret dan dikatakan, Daud menghendaki istrimu kembali kepada dia. Anda tahu, Palti mengiring dia, diseret pasti ya. Ini kan gak mudah ya. Pasti Mikal meronta-ronta. Pasti jangan. Palti mungkin mendekat, mau merebut, ditendang sama prajuritnya Daud. Dipukul sama prajuritnya Daud, sementara Mikal ditarik-tarik. Kalau disinetronkan mungkin ya, Mikal akan ngomong, suamiku, sambil ditarik-tarik, suamiku. Mikal, suamiku, Mikal. Dan itu sepanjang perjalanan sampai ke Bahurim. Beberapa kilometer itu diiringi dengan isak tangis. Saudara tahu? Mikal yang tadinya cinta dengan Daud. Hari itu dia mulai benci dengan orang ini. Dia membenci Daud begitu rupa. Maka ini yang saya mau sampaikan. Next, hal ini membuat luka dalam diri dan pahit dalam dirinya. Maka hari ini dengar baik-baik. Hal yang bisa membuat luka pahit dalam diri kita. Yang pertama itu melupakan momen-momen cinta kita. Ayo dong, kita masih daripada kita ini ribut, mungkin kita hari ini masih ada dalam hubungan yang tidak mengenakkan. Suami istri ribut terus, ingat dong momen-momen cinta. Yang kedua, tidak ada lagi cinta di dalam hubungan mereka. Mikal sudah hidup bersama Palti dengan pria yang lain yang sudah dia cintai. Sementara Daud juga sudah gak cinta. Saudara mari rawat, cinta itu mesti dirawat, katakan dirawat. Kasih dalam keluarga itu dirawat. Makanya saya katakan satu ya, saya punya quotes untuk keluarga begini. Keluarga bahagia itu bukan anugerah. Karena anugerah itu saudara menerima sesuatu yang saudara gak melakukan apa-apa. Tapi keluarga bahagia itu harus diusahakan. Mungkin saudara mulai sudah cintanya mulai rodok pupus. Bangkitin lagi dong. Ya kan? Bisa kok ya. Untuk kita bisa membangkitkan cinta kembali. Berikutnya saudara, hubungan suami istri hanya sebatas status. Berapa banyak orang harus mengalami situasi ini saudara ya. Ada orang suami istri yang hidupnya sudah sangat buruk komunikasinya. Ketika konseling, saya kadang memancing dengan pertanyaan yang nakal. Walaupun itu bukan saran saya. Tapi saya kadang memancing, saya ingin ngerti isi hati mereka. Saya pancing, loh kalau sudah seburuk itu, pertanyaan saya, kenapa kalian nggak cerai? Nah mulai terbersit omongan begini. Waduh Pak, saya ini kan punya jabatan. Jabatan itu bisa pendeta, bisa jabatan di negara ya. Kalau sampai saya cerai, waduh Pak itu urusannya jabatan saya Pak. Kalau saya cerai, dengan istri saya, wah saya bisa dipecat dari sinode. Ada loh, suami istri hamba Tuhan yang hubungannya sudah begitu buruk, susah untuk bisa kembali berdamai, tapi gak cerai. Kenapa? Karena, wah Pak, hanya karena status, bukan karena takut akan Tuhan. Yang arti katakan amin. Maka ini yang mesti kita pahami, banyak orang yang harus mengalami situasi yang seperti ini. Maka ini ada, atau kepahitan terjadi karena pemaksaan kehendak. Pokoknya karena pria, kamu harus nurut sama aku kan pemimpin. Saudara, berapa banyak wanita terluka ketika semua harus nurut dengan suaminya. Tanpa dia diajak ngomong. Saudara, ini satu yang kita seringkali melukai hati kita. Ya, tidak adanya komunikasi yang baik dan apalagi kekerasan dalam rumah tangga, saudara. Jangan sampai ini terjadi karena itu pasti melukai.
Karena orang itu ya, kalau kekerasan dari rumah tangga ya, itu saya melayani seorang istri yang digampari suaminya sampai besem-besem gitu ya. Hitam-hitam mukanya. Saya ngomong ya sudah ampuni, gimana lagi, karena kita ini kan disatukan dalam pernikahan Tuhan, jadi kamu mesti harus mengampuni. Ya sih Pak, saya ngomong nanti kan beberapa hari lukanya sembuh. Dia ngomong begini, Pak, luka ini 3-4 hari sembuh. Tapi yang di sini gak bisa sembuh Pak. Saya luka, saya pahit dengan suami saya. Saudara, berapa banyak orang harus menghadapi situasi yang membuat hidupnya pahit. Maka jangan heran saudara, ini yang terjadi. Ini peristiwa yang sangat terkenal tentang Mikal. Yuk kita baca, next. Dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 15 dan 16, ketika Mikal ditarik masuk ke istananya Daud. Tapi dia masuk ke istananya Daud bukan sebagai istri yang dicintai, tapi sebagai status. Dia didiemin saja. Daud punya banyak wanita di sekitarnya. Maka Daud ngurusi pemerintahan, dia membawa tabut, pulang tabut perjanjian. Yuk kita lihat kisahnya. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dan dengan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka baca sama-sama 2, 3, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan, sebab itu ia memandang rendah dalam hatinya. Raja kok bertindak seperti orang gila. Saudara, berapa banyak saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan berkata, jadi istri jangan kayak Mikal, tidak menghormati suaminya, ngomongnya pahit, ngomongnya ketus. Saudara, hari ini saya ingin sedikit membela tentang Mikal ya. Anda kalau lihat backgroundnya kayak gini, saya berkata ini orang pahit sekali hidupnya. Maka kalau hidup orang ini pahit saudara, maka kita bisa melihat apa yang terjadi ini. Maka ketika diucapkan perkataan menghina suaminya, next kita lihat ya beberapa ayat, cukup banyak ayat yang kita baca malam ini. 2 Samuel 6 ayat 20-23. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, nih ya ngomongnya ya, ketus, atos ya, nyelekit. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini. Di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas orang Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama dengan budak-budak perempuan yang kukatakan itu, bersama mereka lah aku mau dihormati. Ayat 23, baca sama-sama, 2, 3. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai pada hari matinya. Saudara, apa kesimpulannya? Ada quotes di gereja ini yang pernah ditempel. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Saudara, bukan soal benar atau salah. Mikal, orang benar, disakiti Daud, tapi responnya salah. Dia memberikan kata-kata yang pahit. Maka hukuman datang kepada Mikal. Mikal ini orang yang teraniaya. Mikal adalah orang yang mengalami situasi yang begitu pahit hidupnya. Tapi dalam kepahitan itu dia mengucapkan kata-kata untuk menghina suaminya. Dan disitulah hukuman Tuhan turun atas Mikal. Mikal tidak punya anak. Maka camkan ya, bukan soal benar atau salah tapi respon kita. Amin. Saudara orang benar, tapi responmu salah. Saudara adalah orang salah di hadapan Tuhan. Sebaliknya, saudara orang salah. Daud itu salah. Dia berzina dengan Batseba. Dia bunuh suaminya Batseba. Tapi ketika ditegur Nabi Nathan, maka respon Daud betul. Dia turun dari tahtanya, tepuk dadanya dan berkata, aku sudah berdosa kepada Allah. Dan Daud dianggap betul oleh Allah. Maka dengar baik-baik,
Bukan soal benar atau salah. Sekali lagi ucapkan yuk sama-sama. 2, 3. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Respon itu penting. Saudara, seorang istri yang disakiti suaminya, hati-hati ya. Saudara bisa pahit hati, tapi jangan berespon salah. Ketika engkau kepahitan, kau salah loh di hadapan Tuhan. Gak enak ya pengajaran Kristen itu ya. Maaf ya, saya ngajar gak enak malam ini. Saudara mungkin seorang istri, suami Anda selingkuh. Anda benar, suami Anda yang salah. Tapi ketika Anda pahit hati dan ngomongnya mulai pahit, saudara salah di hadapan Tuhan. Maka kita mesti punya respon yang benar. Amin. Nah dari ucapan itulah, maka biasanya muncul. Kenapa? Karena itu mencerminkan hati. Alkitab berkata apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Jadi kalau hatimu pahit, ini yang mesti pahit. Gampang kok, kalau saudara ada di dalam komunitas, ada orang yang ngomongnya negatif terus. Saudara tahu ini orang mesti pahit hati. Tapi kalau saudara ada ketemu orang yang ngomongnya positif, suka membesarkan hati orang, udah gak apa-apa, rugi sebentar nanti Tuhan ganti. Orang ini pasti hatinya gak pahit saudara. Hatinya penuh dengan kelimpahan sukacita, amin. Saudara, mari hari ini kita melihat, seringkali kita harus pahit dengan semua keadaan. Tapi kita gak boleh loh sampai kepahitan. Kita mengalami situasi sulit, tapi gak boleh loh kita pahit. Karena kalau orang pahit mesti ngomongnya pahit. Dan kalau sampai kita ngomongnya pahit, dengar baik-baik. Tuhan hukum saudara loh. Tuhan akan hukum saudara. Maka keputusannya malam ini adalah, situasi pahit boleh saya hadapi, tapi saya harus mengampuni. Katakan amin. Saya harus melepaskan pengampunan. Saya harus melepaskan semua hal yang menyakitkan. Bahkan saya mulai mendoakan istri saya mulai mendoakan suami saya mulai doakan menantu saya. Daripada saudara pahit, sudah susah, saudara pahit hati, malah dihukum Tuhan. Wah saudara, itu sesuatu yang paling gak mengenakkan. Tapi hari ini, mungkin Tuhan izinkan kita ngalami pahit. Tapi hari ini respon kita masih benar. Amin. Saya coba kita bangkit berdiri sama-sama. Ada lagi. Mari kita datang sama Tuhan. Percaya oleh anugerah Allah. Tuhan menyediakan hal yang kita perlukan. Saya berharap hari ini muncul kembali, gak ada salahnya kok kita ini bernostalgia dengan semua apa yang sudah pernah kita alami. Kalau hati kita mulai beku, bolehkah kita kembali mengingat tentang peristiwa-peristiwa mungkin kita dulu dapatkan istri suami gak gampang, penuh perjuangan. Mungkin kita harus menghadapi situasi yang waktu itu untuk mendapatkan istrimu, untuk membangun rumah tangga. Ada keluarga yang waktu menikah tidak ada masalah, tapi mengalami masalah keuangan. Sehingga mengalami kesulitan secara ekonomi. Kurang, maaf kata ya, saking kurangnya sampai utang-utang sana sini. Tapi hari ini dipulihkan Tuhan. Lah setelah dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Lah kok malah mau cerai, saudara? Emang gak ingat waktu dulu lagi susah sama-sama? Waktu susah sama-sama, merintis usaha sama-sama, berjuang sama-sama. Mbok ingat waktu-waktu itu, berjuang sama-sama, setelah diberkati malah mau cerai, saudara. Malah hidupnya jauh. Maukah kita mengingat kembali masa-masa di mana Tuhan telah memberikan kepada kita satu orang yang kita kasih dengan perjuangan. Dengan berjuang. Gak mudah. Tapi hari ini mungkin karena konflik, pertengkaran, membuat hati kita kembali beku. Maukah kita membangkitkan kembali cinta itu di tengah-tengah kita? Mungkin kita kekurangan kasih hari ini. Maukah kita berkata, Tuhan, aku mau kembali kepada kasihku yang mula-mula. Amin. Amin. Tahun ini saya dengan istri, pernikahan kami ke 25 tahun. Saya ngomong pada suami istri saya, ini satu hal yang momen yang bagus. Yuk kita buat sesuatu yang baik. Dan kami sedang merancang sesuatu yang bagaimana kita mengingat. Dulu kita gak mudah untuk menjalani hari-hari. Saya mengingat istri saya. Saya waktu mengambil keputusan jadi hamba Tuhan, saya masih bekerja. Dan ketika
saya jadi hamba Tuhan, saya tinggalkan pekerjaan, istri saya bekerja. Saya pernah makan gaji istri saya 1 tahun lebih. Saya hanya kuliah, istri saya kerja dapetin duit, saya makan gaji istri saya. Dalam perintisan awal-awal. Dan saya gak akan pernah lupa itu. Dan betapa bodohnya saya, betapa jahatnya saya, kalau hari ini Tuhan berkati kami dengan keuangan yang dicukupkan Tuhan, saya meninggalkan dia. Itu jahat namanya. Ya. Kami mengingat masa-masa sulit yang kita hadapi. Istri saya seringkali harus mengingatkan. Saya dulu lamar dia dengan cincin kawin yang saya bayar bukan tunai, tapi dicicil, saudara. Saya beli dengan cicilan. Saya pernah mencicil cincin kawin, ya. Cincin kawin saya sekarang baru, tidak pernah tak pakai, ya. Eman-eman, saudara. Beli cash. Dulu saya beli cincin, saya nyicil sama dia. Dia ngomong, kamu dulu ngelamar aku, pakai cincinnya nyicil, ya. Tapi itu menjadi sebuah hal yang membuat hari ini kita selalu mengingat bagaimana itu suatu harus kita ingat supaya membangkitkan kembali dalam keluarga. Amin. Sehingga hari ini kalau kita diberkati, kita nggak lupa. Kita nggak melupakan peristiwa-peristiwa itu. Dan kalau kita hari ini harus menghadapi situasi yang pahit, sakit kayak Mikal. Ingat ya, belajar dari Mikal, walaupun dia sakit hati. Walaupun kita sakit hati, kita nggak boleh pahit ya. Tapi bisa lepaskan pengampunan. Katakan amin. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih, kasih, katakan pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Minta kepada Tuhan yuk sama-sama. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara, ada orang ngomong begini, Pak, saya sudah gak bisa mengasihi istri saya lagi. Kesabaran saya sudah habis. Kasih saya sudah habis. Saya ngomong, karena kamu mengasihi istrimu dengan kasih-Mu, kasih manusia bisa habis. Tapi kita mengasihi pasangan kita dengan kasih Allah. Kasih yang seperti sungai yang tidak pernah habis. Amin. Kasih pasanganmu bukan dengan kasih-Mu, tapi dengan kasih Allah. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang walaupun dikatakan, salibkan dia, tapi dia tetap berkata, aku mengasihi kamu. Salibkan dia. Mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, ini adalah kasih yang kita harus lakukan. Kasih yang kita berikan kepada pasangan kita, jangan memberi kasih dari diri kita. Kasih manusia itu terbatas, gampang habis. Tapi kasih Tuhan tidak pernah habis. Amin. Kasihnya seperti sungai mengalir yang tidak pernah habis-habisnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Bapak ajari. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi.
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Boleh sekali lagi katakan minta kepada Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu